Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Fatmala dari kelas FM21C dengan NIM 21141624820171. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal farmasi untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Pharmaceutical Care. Jurnal dengan nama Jurnal Farmasi Galenica 2021 dengan judul Analisis Potensi Interaksi Obat pada Pasien Sirosis Hati yang ditulis oleh Anissa Farida Mukti dan Chanica Anindya. Sebelumnya saya akan membacakan abstrak dari jurnal ini. Pasien dengan sirosis hati berada pada risiko tinggi interaksi obat karena regimen kombinasi multi-obat. Penelitian ini menganalisis potensi interaksi obat-obat pada pasien sirosis hati di RSVAD Gatot Subroto, Jakarta tahun 2016. Penelitian ini menggunakan desain observasional cross-seksional dalam pengumpulan data retrospektif reka medis pasien sirosis hati. Data potensi interaksi obat-obat diidentifikasi menggunakan Drug Interaction Path 2012, meliputi jenis mekanisme, tingkat keparahan, dan timbulnya interaksi obat. Sebanyak 88% pasien sirosis hati mengalami potensi interaksi obat-obat dengan total 35 kasus. Proporsi kasus tertinggi ditemukan pada mekanisme farmakokinetik sekitar 25 kasus, dengan 71,43%. Keparahan ringan terdiri dari 29 kasus dengan 82,86%. Dan onset cepat sebanyak 19 kasus, 54,29%. Potensi interaksi obat-obat tertinggi adalah kombinasi furosemide-propranolol pada 16 kasus, 45,72%. Tingginya kejadian potensi interaksi obat pada pasien sirosis hati memerlukan kewaspadaan yang tinggi dan pemantauan yang ketat dari semua tenaga kesehatan dalam mencapai hasil terapi yang optimal bagi pasien. Kemudian pengantar dari jurnal ini yaitu sirosis ditandai dengan adanya fibrosis dan pembentukan nodul hati sebagai akibat dari cedera kronis yang menyebabkan perubahan dalam organisasi lobular hati normal. Berbagai cedera dapat merusak hati, termasuk infeksi virus, racun, genetika, atau proses autoimun. Pada setiap cedera, hati awalnya akan membentuk fibrosis tanpa kehilangan fungsinya. Selama cedera, sebagian besar jaringan hati menjadi fibrosa yang menyebabkan hilangnya sirosis, menurut Sharma dan John tahun 2019. Pada tahun 2020, National Vital Statistics Report menunjukkan bahwa penyakit hati kronis dan sirosis hati menduduki peringkat ke-12 penyebab kematian di Amerika Serikat, menurut Sherry et al. 2013. Kedua penyakit ini mengakibatkan sekitar 35.000 kematian per tahun. Setahun kemudian, sirosis hati menjadi penyebab kematian ke-9 yang menyumbang 1,2% dari semua kematian di Amerika Serikat, menurut SULPA 2014. Di Indonesia, angka kematian akibat sirosis hati relatif tinggi dan hal ini paling banyak berhubungan dengan penyakit hepatitis, menurut Sulistyo-Ningrum dan Murtisiwi 2020. Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 melaporkan prevalensi hepatitis sebesar 1,2%, 2 kali lebih tinggi dibandingkan tahun 2007. Yang sejenis yang paling banyak menginfeksi penduduk Indonesia adalah hepatitis B, menurut Baling-Bankes 2013. Sebuah rumah sakit umum di Indonesia juga melaporkan rata-rata prevalensi sirosis hati sebesar 3,5% dari seluruh pasien yang dirawat di bangsal penyakit dalam. Sirosis hati dan komplikasinya merupakan masalah kesehatan yang masih sulit diatasi. Mayoritas pasien sirosis hati meninggal pada dekade keempat atau kelima kelangsungan hidup, menurut Farida et al. 2014. Menurut Florencia et al. 2016, melaporkan kejadian interaksi obat sekitar 27,27% sebagai penyebab utama drug-related problem pada pasien sirosis hati rawat inap DRS Adi Husada, Udaan, Wetan, Surabaya.
Selain penggunaan obat kontraindikasi, interaksi obat merupakan masalah utama dalam farmakoterapi yang dapat menyebabkan kegagalan terapi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, dalam praktik klinis, keselamatan pasien merupakan hal yang penting harus ditingkatkan dengan mengidentifikasi interaksi obat oleh apoteker secara berkala sebagai upaya untuk mengingatkan anggota tim pelayanan kesehatan lainnya. Menurut Abu Bakar, tahun 2015. Identifikasi masalah terkait obat termasuk interaksi obat merupakan salah satu tugas apoteker di bagian standar pelayanan kefarmasian yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Oleh karena itu, peneliti mendorong Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk meneliti PDDI pada pasien sirosis hati di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dan penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui PDDI pada pasien sirosis hati sehingga dapat mencegah efek samping dan kematian serta memberikan rekomendasi terkait terapi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Bahan dan metode pada penelitian yang dilakukan di jurnal ini yaitu peneliti ini menggunakan desain observasional cross-seksional dengan pengumpulan data sekunder retrospektif. Data sekunder yang digunakan adalah rekam medis pasien sirosis hati yang dirawat inap di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta tahun 2016. Data yang dikumpulkan meliputi umur, jenis kelamin, jenis komplikasi sirosis hati, ada tidaknya asites, derajat esenfalopati, hasil pemeriksaan laboratorium, seperti bilirubin, albumin, dan waktu protrombin. Dan terapi farmakologis selama rawat inap meliputi nama obat, dosis, dan cara pemberiannya. Yang pertama itu ada populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah pasien yang didiagnosis sirosis hati dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta tahun 2016. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif. Kriteria inklusi meliputi pasien berusia 25-80 tahun, menggunakan lebih dari satu jenis obat dan terdaftar sebagai pasien rawat inap pada tahun 2016. Sedangkan kriteria eksklusi adalah pasien dengan rekam medis tidak lengkap, tidak terbaca, dan rusak. Kemudian analisis data. Data subjektif penelitian diklasifikasikan berdasarkan demografi, usia dan jenis kelamin, dan karakteristik klinis, jenis komplikasi, dan skor SIDFUG. Sementara itu, data PDDI diidentifikasi menggunakan Drug Interaction Path 2012 yang meliputi jenis mekanisme farmakokinetik, farmakodinamik, dan tidak diketahui. Keparahannya minor, sedang, dan mayor, dan onset interaksi obat cepat dan tertunda. Semua data dianalisis secara univarians dengan presentasi dan disajikan dalam distribusi frekuensi. Kemudian hasil dan diskusi menunjukkan dalam berupa tabel, yaitu tabel 1 distribusi demografi penderita sirosis hati di RSPAD Gatot Subroto. Demografinya jenis kelamin dan usia, keterangannya adalah laki-laki, wanita, dan usia 26-35 tahun, 36-45 tahun, 46-55 tahun, 55-65 tahun, dan lebih dari 65 tahun. Jumlah pasiennya ada yang 38, pasien laki-laki, wanita 12, usia 26-35 itu satu pasien, 36-45 tahun 11 pasien, 46-55 tahun 20 pasien, 56-65 tahun 11 pasien, yang lebih dari 65 tahun yaitu 7 pasien. Tabel 1 menunjukkan bahwa penderita sirosis hati didominasi oleh laki-laki, sekitar 76,00%, dan berusia 46-55 tahun, 40,00%. Menurut Shimizu et al. 2012, gaya hidup dan lingkungan sosial berkontribusi terhadap kejadian kerusakan hati. Secara umum, pria lebih mungkin untuk melakukan kontak dengan virus hepatitis dan mengkonsumsi alkohol. Di Indonesia, penyebab paling umum dari sirosis hati adalah hepatitis. Penderita hepatitis baik laki-laki maupun perempuan tidak berbeda secara signifikan. Menurut Pusdah,
Pusdatin Kemenkes RI 2014. Hal ini berbeda dengan kasus di negara barat di mana sebanyak 67,6% pasien laki-laki menderita sirosis hati karena faktor alkohol, menurut Saragih et al. 2016. Menurut Bachmann 2012 menyatakan bahwa 10-30% peminum alkohol berat akan menderita hepatitis alkoholik dan jika tidak ada intervensi dapat berkembang menjadi sirosis. Studi oleh Lovena et al. 2017 dan Fatasi et al. 2015 juga melaporkan hasil yang sama di mana pasien pria dengan sirosis hati lebih besar daripada wanita. Kemudian juga menunjukkan tabel 1 ini bahwa penderita sirosis hati terbanyak terdiagnosis pada penderita berusia 46 sampai 55 tahun yaitu sebanyak 20 orang, sekitar 40,00%. Hal ini senada dengan penelitian Lovena et al. 2017, di mana pasien sirosis hati terbanyak berada pada usia 51-60 tahun, yaitu sebanyak 107 orang, sekitar 35,2%, dan penelitian oleh Patasik et al. 2015 juga melaporkan bahwa penderita sirosis hati terbanyak pada usia 50-59 tahun, yaitu 31,4%. Pasien berusia 26-35 tahun memiliki resiko 0,31 kali lebih rendah terkena sirosis hati menurut APIPA 2019. Dan pasien berusia lebih dari 49 tahun memiliki resiko terkena sirosis hati sebanyak 3,9 kali lebih tinggi menurut Nation 2016. Kemudian, kesimpulan dari jurnal ini yaitu sebanyak 88% pasien sirosis hati di RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada tahun 2016 mengalami VDDI dengan jumlah 35 kasus. VDDI terbanyak adalah mekanisme farmakokinetik sebanyak 25 kasus, yaitu 71,43%. Derajat ringan sebanyak 29 kasus, 82,86%. Dan onset cepat sebanyak 19 kasus, 54,29%. Mayoritas PDDI adalah furosemide propranolol pada 16 kasus, 45,72%. Tingginya kejadian PDDI pada pasien sirosis hati memerlukan pengawasan yang ketat dan kewaspadaan yang tinggi dari semua pihak, terutama klinisi dan apoteker dalam mencapai hasil terapi yang optimal bagi pasien. Kemudian, referensi dari jurnal ini yaitu ada Abu Bakar AR, CGBA Muhammad KG, dan HQM 2015, interaksi obat dan efeknya, implikasinya dalam praktik klinis dan pengobatan yang dipersonalisasi, Jurnal Nasional Fisiologi, Farmasi, dan Farmakologi, halaman 343 sampai 349. Kemudian ada APIFA TA 2019, faktor-faktor yang berhubungan dengan sirosis hati, DRSUP, Daerah Hasan Sadikin Bandung, studi analitik periode Januari 2017 sampai Desember 2018, skripsi tidak diterbitkan.